أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pecinta Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat yang sama-sama kita dengarkan tadi adalah dua ayat daripada surah Yusuf juz ke-13. Dalam dua ayat ini ada beberapa perkara yang sangat-sangat perlu untuk kita pelajari, terlebih menghadapi masa pandemi COVID-19 yang sama-sama kita rasakan. Di dalam ayat ini adalah lanjutan cerita daripada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Setelah Nabiullah Yusuf alaihissalam mengalami ujian-ujian yang tidak ringan, dibenci oleh saudara-saudara beliau, kemudian diberikan ujian menerima godaan dari seorang perempuan yang cantik dan rupawan dan dermawan dan bermartabat tinggi. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara sehingga beliau telah membersihkan namanya. Maka ketika istri suami daripada Imra'atul Aziz, suami daripada Zulaikha atau Azizu Misr, mengetahui tentang kecerdasan, kebaikan Nabiullah Yusuf alaihissalam, maka dia mengatakan, wa qala al-maliku utuni bihi. Maka raja mengatakan, ituni bihi, datangkanlah kepadaku Yusuf. Astakhlishu li nafsi, aku akan menjadikan dia orang yang paling dekat kepadaku. Falamma kallamahu, ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam berbicara kepada Azizu Misr, qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Maka Raja Mesir mengatakan, wahai Yusuf, sesungguhnya engkau pada hari ini termasuk orang-orang yang memiliki kedudukan dan orang yang terpercaya. Maka Nabiullah Yusuf alaihissalam berkata, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Wahai Tuan Raja, jadikanlah aku sebagai seorang bendahara. Ij'alni ala khazainil ard. Berikanlah kesempatan kepada aku untuk mengurus keuangan, hasil-hasil yang dihasilkan di kerajaanmu. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku adalah orang yang sangat bisa menjaga dan orang yang sangat alim. Para sahabat Quran, pecinta Quran dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat yang pertama, sang raja mengatakan, ituni bihi astakhlishu li nafsi. Beliau memerintahkan kepada orang-orang dekatnya untuk membawa Nabiullah Yusuf alaihissalam. Untuk apa? Astakhlishu li nafsi. Aku akan menjadikan Yusuf itu adalah orang yang paling dekat dengan aku. Satu pelajaran yang penting bahwa bagi orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin, hendaklah mereka betul-betul mencari orang-orang yang betul-betul amanah dan mereka menjadikan orang tersebut orang yang sangat dia percaya. Kemudian Allah berfirman, falamma kallamahu, ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam berbicara kepada raja. Para ahli al-balaghah, tafsir, dari segi bahasa mereka mengatakan salah satu keindahan daripada Al-Quran adalah Al-Quran tidak akan menggunakan lafaz-lafaz yang bersifat fudul, yang bersifat lebih. Lafaz-lafaz yang tidak memiliki makna yang mendalam tidak akan digunakan di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah dalam ayat ini. Ketika raja memerintahkan kepada para punggawanya, para orang-orang dekatnya untuk mendatangkan Nabiullah Yusuf alaihissalam, maka mereka pergi mencari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabiullah Yusuf diberikan pakaian yang indah, kemudian dibawa ke hadapan raja. Tetapi cerita itu tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah langsung kepada inti pembicaraan. Qala falamma kallamahu. Banyak sekali episode yang dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an karena memang itu tidak perlu diceritakan. Maka Nabiullah Yusuf mengatakan, falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makin amin. Ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam berbicara kepada raja, maka raja pun memberikan kepercayaannya kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Para ulama kita mengatakan, falamma kallamahu, ketika Nabiullah Yusuf berbicara kepada Tuan Raja.
Maka di sini penting, apabila seseorang itu ingin mendapatkan pembantu-pembantu yang baik, maka hendaklah dia memilih orang-orang yang memang cerdas dalam berbicara. Bagaimana kecerdasan, keindahan bahasa Nabiullah Yusuf alaihissalam itu telah menawan hati daripada Aziz Misr, Raja Mesir. Maka sepantasnya lah seseorang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin, dia mencari orang-orang yang bisa berkata dengan lembut, bukan dengan kasar. Bukan mengeluarkan alfaz kata-kata yang akan menyebabkan perpecahan di kalangan umat. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Aziz Misr berkata, innaka al-yawma ladaina makinun amin. Ada dua sifat yang sangat dicintai oleh Aziz Misr di dalam diri Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yang pertama, makin. Kata-kata makin artinya orang-orang yang memiliki kekuatan atau kedudukan. Al-Imam Tahir Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir mengatakan, Nabiullah Yusuf alaihissalam dikatakan memiliki sifat makin karena beliau memiliki dua sifat. Yang pertama al-ilm, pengetahuan yang luas, pengetahuan yang mendalam. Kemudian yang kedua, kekuatan untuk melakukan apa yang dia miliki, apa yang dia bisa, apa yang dia fikirkan. Kemudian sifat yang kedua, makinun amin. Para sahabat Quran dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Aziz Misr memilih kata-kata amin, terpercaya. Aziz Misr telah membuktikan sifat amanah yang ada dalam Nabiullah Yusuf alaihissalam karena beliau melihat langsung bagaimana perjalanan hidup Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan yang paling berat tanda seseorang itu amanah adalah ketika dia itu kuat menahan godaan syahwahnya di hadapan perempuan. Ittifaq ijma' para ulama mengatakan bahwa syahwah yang tertinggi dalam seseorang manusia adalah syahwah dia kepada lain jenis. Maka barang siapa yang bisa menjaga kesuciannya di hadapan perempuan, maka dia pasti bisa diamanahkan yang lebih daripada itu. Aziz Misr telah mengetahui bagaimana sifat amanah Nabiullah Yusuf alaihissalam karena beliau tahu betul bagaimana sifat amanah yang ada dalam diri beliau. Terbukti ketika beliau digoda oleh seorang perempuan yang cantik, rupawan, bangsawan, yang tidak mungkin perkara tersebut akan tersebar keluar. Tetapi Nabiullah Yusuf alaihissalam sanggup menjaga amanah yang ada dalam beliau. Maka barang siapa yang bisa menjaga amanah terhadap hawa syahwahnya kepada perempuan, maka dia pasti bisa diamanahkan yang lebih daripada itu. Dalam ayat yang kedua Allah berfirman, Nabiullah Yusuf berkata, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Di dalam ayat ini menunjukkan bagaimana kecerdasan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Beliau meminta kepada Tuan Raja untuk dijadikan seorang bendahara. Kenapa? Karena beliau melihat pada waktu itu manusia di dalam keadaan paceklik, kesusahan makanan, kesusahan minuman. Dan beliau melihat bahwa yang paling dibutuhkan oleh orang pada saat itu adalah makanan pokok. Maka beliau mengatakan, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Dua sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan raja. Kalau ayat yang pertama tadi itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkannya kepada seorang yang diberikan amanah, baik itu presiden, tuan raja. Kemudian ayat yang kedua ini adalah ayat yang harus dipelajari oleh orang-orang yang berada di sekitar para raja. Apa? Dua sifat yang harus mereka miliki. Yang pertama hafizun, yang kedua alim. Orang-orang yang bisa menjaga amanah. Mereka bisa menjaga apa yang diamanahkan kepada mereka. Kemudian yang mereka harus memiliki sifat al-ilm. Maka dua sifat yang akan merusakkan satu negara apabila yang pertama para orang-orang dekat dengan raja adalah orang-orang yang berkhianat. Yang kedua apabila mereka tidak mempunyai sifat ilmu atau mereka orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Dan para ulama mengatakan bahwa di dalam ayat ini adalah dalil bahwa apabila seseorang merasa bahwa dialah orang yang satu-satunya bisa memberikan manfaat kepada umat, kepada manusia, maka tidak ada salahnya dia mendahulukan dirinya, menawarkan dirinya untuk menerima satu amanah. Para sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini
untuk seorang raja dan seorang menteri. Bagaimana dengan rakyat biasa, rakyat umum? Allah Subhanahu wa taala telah bercerita sebelumnya pentingnya bagi kita orang umum, wabil khusus dalam saat-saat kekurangan makanan, kekurangan harta. Nabiullah Yusuf alaihissalam telah mengajarkan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam ayat sebelumnya. Nabiullah Yusuf berkata, qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Apabila kalian memanen hasil panen kalian, maka biarkanlah dia di dalam tangkainya, jangan kalian lepaskan. Maknanya apa? Perkara yang paling penting kita fikirkan ya, ketika masa kekurangan adalah bahan makanan pokok. Tanpa sedikit pun mengurangi rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi secara hukum syar'i, secara ikhtiar, yang kita harus dahulukan adalah makanan pokok manusia sehari-hari. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man asbaha mu'afan amina fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumih, faka'annama hizal lahu dunya." Barang siapa yang mendapatkan 3 perkara ketika pagi hari, Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 perkara kepadanya. Yang pertama, dia aman tinggal di sekitar dia, di tempat tinggal dia. Kemudian jasadnya sehat. Yang ketiga, dia memiliki bahan makanan pokok untuk hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia telah diberikan dengan seisi-isinya kepada dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kepada pemimpin, kepada para orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala dekat dengan para pemimpin untuk memperhatikan 3 perkara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.